membahas seputar permasalahan nih hardliner ya, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuan nih hardliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang bagaimana membangun harga diri anak ya, saat orang tua tidak akur. Wow, ini ternyata kalau namanya membangun harga diri anak harusnya kan di situasi-situasi yang baik gitu ya. Tapi ternyata ini di situasi yang kurang baik nih, saat orang tua kurang akur juga bisa ternyata nih membangun harga diri anak. Dan seberapa penting sih harga diri anak itu harus dibangun? Nah, hari ini kita akan belajar banyak bersama narasumber kita, Ibu Lolita Bangun CCP, tim parenting dari Yayasan Busur Emas yang sudah terhubung melalui online ya Heartliner ya. Jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Ya, kita sudah terhubung. Semangat pagi Ibu Lolita. Semangat pagi, Pak. Sehat Bu ya? Sehat, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Baik, hari ini Ibu Lolita kita akan belajar tentang bagaimana sih membangun harga diri anak saat orang tua tidak akur. Waduh, saat orang tua akur aja kita kadang-kadang kebingungan Ibu. Kita ingin membangun harga diri seorang anak ini saat tidak akur pun ternyata kita juga sebagai orang tua punya tugas yang berat juga nih. Harus tetap bisa membangun harga diri anak. Nanti kita juga akan bertanya nih, seberapa penting sih harga diri seorang anak harus dibangun? Ya Bu ya. Iya. Baik, ini kenapa nih akhirnya mengambil tema ini nih Bu? Iya, ini karena ya di ruang konseling beberapa orang tua yang mengalami perpisahan, misalnya ayah tidak ada di rumah, gitu ya. Sehingga dalam 1 tahun, 2 tahun ke depannya dia melihat anaknya kok udah sakit-sakitan seperti itu. Masalah lambung, padahal masih SD, kayak Oh. gitu. Jadi tidak akur di sini termasuk di dalamnya perceraian juga gitu ya, atau di dalam pernikahan tapi berantem terus gitu ya. Bukan berarti nggak bercerai itu lebih baik karena pertengkaran terus-terusan gitu ya. Mempertahankan tapi tetap aja berantem terus gitu ya. Iya begitu. Nah, berarti banyak sekali nih hardliner kasus-kasus yang terjadi di luar sana. Ternyata ya itu tadi namanya dalam rumah tangga Ibu ya, perkawinan pasti ada aja yang namanya selisih gitu ya, selisih Betul, pemikiran iya. mungkin ya yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Baik, Iya. sebelum kita bertanya bagaimana sih cara membangun, kita juga pengen tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan harga diri anak sih Bu? Yang dimaksud harga diri itu kita self esteem ya. Jadi self esteem itu adalah bagaimana anak menyukai dirinya. Self esteem saya adalah bagaimana saya menyukai diri saya. Pak Timo, bagaimana Pak Timo menyukai diri Pak Timo. Jadi anak itu bisa menyukai, bisa juga membenci dirinya. Oh. Di video kita yang lain ya, di acara Parenting with Heart sebelumnya tahun lalu, kita bahas mengenai self esteem. Jadi saya ulang sedikit, self esteem itu muncul dari self image. Nanti self esteem ini berakibat kepada self confidence. Oh, self confidence itu self esteem itu beda ya? Beda. Harga diri. Dasarnya self confidence itu dari self esteem. Dasarnya self esteem itu dari self image. Dari mana dapatnya self image? Seorang anak kecil dia tidak memiliki self concept sama sekali. Waktu dari lahirnya dia merasa hebat, bagus, tapi kemudian datang pengaruh dari luar, terutama dari caregiver utama, orang-orang terpenting, dari ayah, dari ibu, yang memberikan apakah itu afirmasi positif ataupun negatif, itu yang membentuk dia punya self-image. Seperti itu. Contohnya apa nih Bu, self-image? Kamu pinter, dia memiliki self-image, aku pinter. Oh. Kamu bodoh, dimarahin setiap hari, dikritik setiap hari, dia merasa aku nggak bisa melakukan apapun dengan benar. I'm a bad person, aku anak nakal. Sesuatu yang seperti itu membuat dia jadi nggak menyukai dirinya. Oh, self-esteem, self-image itu didapat dari luar berarti Bu ya? Iya, Yang karena waktu kecil kita nggak punya self-concept.
Jadi yang memberikan, inputan dari luarnya misalkan kamu bodoh ya berarti dia merasa, "Oh aku ternyata mungkin bodoh ya," atau "Kamu pinter, wah aku pinter Iya, nih." Jadi iya, terutama dari ayah ibu paling dipercaya bahwa itu benar. wah berarti nih orang tua nih ngomongnya harus yang positif semua nih. Jangan sampai merusak, Langsung self kesimpulan image. Mbak Timo ya. Iya, Berarti mhm, iya, Pak. iya, ternyata hanya wah luar biasa ini Bu. Ya jadi hanya dari sebuah kata-kata gitu ya, sebuah kata gitu ternyata bisa membentuk, Mhm. eee, tadi itu self image yang nantinya akan Mhm, berpengaruh di kemudian hari di dewasanya tuh akan wah sangat berpengaruh mhm. tentunya ya. Bukan cuman kata-kata ya, Mhm, jadi juga sikap dan cara. contohnya gimana Bu? Ya, misalnya Pak, saya bilang sama ini kucing ya, kamu bodoh deh, gitu ya. Kamu bodoh, gitu ya. Tapi nadanya sayang, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita bilang kamu pinter, gitu kan, tapi Oh, marah, gitu loh. iya Pergi sih keluar, kamu kamu pinter, gitu pinter ya. gitu ya, Maksudnya caranya juga penting, gitu ya. Artinya ah. bagaimana cara kita ngomong ke anak itu membuat dia merasa dia berharga atau sebaliknya, seperti itu. Nah, semua ini berawal dari yang namanya self image nih Heartliner ya, dari sebuah kata-kata juga dengan tentu, mengatakannya dengan, tindakan yang benar juga ya. Nah, dari self image ini ternyata tadi yang kata Ibu akan membentuk menjadi self esteem, ya Bu ya? Iya, iya, self esteem, self Apa nih? image, ke self Mhm, esteem, ke self confidence. Self esteem itu harga diri dia, bagaimana dia merasa dirinya berharga, bagaimana dia menyukai dirinya sendiri gitu. Itu didapat dari banyak macam-macam ya. Jadi sebagai orang tua kita bisa melakukan dalam kondisi yang normal-normal, tidak ada pertengkaran dan sebagainya, kita akur, itu lebih mudah. Ya, itu pun sudah merupakan tantangan kalau kita nggak tahu caranya, mhm, sehingga kalau kita nggak tahu, maka kita bisa melakukan yang sebaliknya, malah membuat self esteem yang rendah gitu ya. Self esteem yang rendah ini tentu efeknya bisa tadi ya berakibat kepada ujung-ujungnya bisa sakit gitu ya. Karena apa? Pertama dia merasa dirinya nggak baik, nggak bagus, sehingga dia minder. Ya, orang minder, mungkin dalam sikapnya juga sudah beda minder dengan itu orang yang artinya percaya mungkin kurang diri. kurang percaya diri ya Bu, minder? Iya, kurang Heeh, percaya diri, itu rendah diri, Pak, rendah diri. rendah diri Gitu. itu efek domino dari self esteem-nya Esteem jika yang rendah. heeh. Iya, betul. Nah, kalau Jadi dia contohnya suka marah, misalnya. Mm-mm. kalau contoh Dan mm-mm. silakan Bu. Nggak apa-apa, silakan, Pak. Ya, Apa tadi? kalau contohnya dari self esteem itu sendiri seperti apa nih Bu? Misalkan orang tua yang, ternyata wah sedang tidak melakukan hal yang baik, justru malah memperburuk dari self esteem si anaknya itu sendiri. Apa nih Bu? Ya, misalnya membanding-bandingkan anak, sepupu kamu tuh, gitu ya. Jadi dia merasa dirinya less, kurang, nggak cukup. Nah, sebaliknya kalau orang tua yang mau mendukung self esteem anak, dia melihat usaha dan bukan kesempurnaan. Yang penting anaknya effort terus, berusaha terus gitu. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan bagaimana caranya supaya self esteem dia bisa meningkat meskipun ada kondisi-kondisi yang tidak mendukung seperti itu. Wow, hari ini kita akan belajar nih Heartliner ya. Di situasi yang tidak memungkinkan ternyata kita bisa, belajar untuk membangun harga diri seorang anak itu ya, Bu, ya. Melalui self Iya, esteem. Ini ternyata self esteem ini harga diri ini penting banget loh Heartliner ya. Karena akan mempengaruhi kepercayaan diri. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pengen punya anak yang percaya diri kan, Bu. iya Kalau disuruh pasti Pak, karena itu dasar kesuksesan. nah, salah satunya kan misalkan disuruh maju ke depan gitu, percaya diri, ya maju, nyanyi gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak kita malah nggak mau atau nggak berani gitu, Bu. Karena tidak memiliki Ya, kepercayaan diri. Jangan-jangan karena self esteem-nya ini ada sesuatu gitu, Bu ya. iya, kemungkinan bisa karena itu. Jadi kalau anak di rumah sudah dilatih untuk tampil Mhm. pelan-pelan, ayo sekarang malam ini kamu yang nyanyi ya, misalnya. Jadi dia diberi kesempatan mencoba di rumah, gitu ya.
dan kemudian ditepuk tangan, diberi tepuk tangan. Jadi dia merasa oke, aku bisa, I got it, aku bisa kok gitu ya. Jadi pas ada tempat untuk tampil di depan umum, dia sudah punya pengalaman dan membuat dia lebih berani. Nah, sebaliknya kalau dia baru sekali mencoba di rumah langsung direndahkan. Ah, kamu masa gitu aja nggak bisa, gitu ya. Langsung dimarahin. Bukan begitu caranya, seperti itu ya. Jadi langsung dikritik, itu ya. Jadi kita kritik itu jauh lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya bagi anak ya. Nah, itu ternyata hal-hal yang mempengaruhi self esteem seorang anak itu, Bu ya. Dikritik, dimarahi, seperti itu. Iya. Ya, Baik. bukan berarti kita harus selalu memuji ya, tapi kita bisa memberi feedback. Namun pujian itu banyak sekali lebih efektif ya, menurut penelitian lebih efektif untuk membuat perilaku yang lebih baik. Iya, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua kebanyakan mengkritik sih, Bu, bukan memuji. Kamu gitu aja kok nggak bisa. Padahal dalam hati orang tua itu ingin memotivasi gitu, Bu. Maksudnya, ayo biar berani, ayo kamu pasti bisa kan gitu. Benar. Baik. Betul. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi, Bu Lolita ya. Baik, Pak. Ya, Heartliner, jika Anda ingin bertanya, bisa banget di 0855-885-1006 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Anda juga bisa berkomentar ataupun Anda juga bisa membagikan pengalaman. Dipersilahkan nih Heartliner ya. Saat ini masih mendengarkan Parenting with Heart. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita. Ada Ibu Lolita Bangun, CCP. Beliau adalah tim dari Yayasan Busur Mas. Dengan tema kita pada pagi atau kesempatan hari ini adalah bagaimana sih membangun harga diri anak saat orang tua kurang akur nih. Heartliner, ternyata membangun harga diri anak ini penting banget ya. Tadi yang namanya self esteem, dan self esteem itu dibentuk dari namanya self image. Nanti akan ada berkaitannya sampai akhirnya seorang anak itu bisa percaya diri. Dan kesuksesan tadi kalau kata Ibu Lolita Bangun, salah satu poin agar anak kita bisa sukses adalah memiliki rasa percaya diri. Ya, Ibu Lolita nih terkait dengan harga diri itu sendiri. Sebenarnya apa sih, Bu, yang mempengaruhi harga diri seorang anak itu menjadi tentunya kita inginnya menjadi lebih baik. Apa nih yang mempengaruhi harga diri seorang anak, Bu? Baik tidaknya. Dari awal, kalau dari awal kehidupan itu dari sikap yang dia terima dari orang-orang terpenting dalam hidupnya. Apakah dia disupport, apakah dia diafirmasi bahwa dia berharga, apakah dia dicintai apa adanya, bukan karena prestasinya, tapi dia dibedakan antara dirinya dan perilakunya. Jadi, mama sayang sama kamu, bukan cuman ya, mama sayang sama kamu, ini satu hal gitu ya. Ini akan tetap terus terjadi. Nah, untuk perilaku misalnya nilainya anjlok terus, ya ini kita ingin lakukan perbaikan ya, gitu. Jadi kita harus belajar lebih keras, kita susun schedule sama-sama. Ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Namun ininya tetap gitu, mama tetap sayang sama kamu gitu. Jadi dia tetap punya citra diri atau self image tadi yang bahwa dia dikasihi, dia dicintai, dia tetap diterima apa adanya, gitu Pak. Jadi terima apa adanya, bukan ada apanya. Penerimaan. Ada apanya. Iya, kadang-kadang kita sebagai orang tua ini sih, Bu. Iya, betul. Ketika benar banget itu Pak, jangan ada apanya gitu ya. Kamu pintar baru aku sayang, kamu baik baru aku sayang. Kalau kamu marah aku benci sama kamu. Tapi kadang-kadang gitu suka begitu loh kita sebagai orang tua, maksudnya kalau kamu marah ya udah, papa nggak akan beliin, misalnya nggak akan beliin es krim ya, atau papa nggak akan ajak kamu ya kalau kamu marah-marah terus. Itu boleh nggak sih kita sebagai orang tua berkata demikian? Itu berarti kita membuat dia nggak sebagai manusia. Oh. Ya, manusia punya perasaan emosional gitu ya. Maksud emosi kita kan ingin agar bermacam-macam, bukan hanya emosi yang menyenangkan, tapi emosi yang tidak menyenangkan juga bisa datang secara otomatis. Yang penting adalah bagaimana dia merespon perasaan marah itu, nggak dengan melempar barang, nggak dengan membanting-banting, nggak nginjak-nginjak lantai, nggak dengan berguling-guling,
Misalnya dia punya keinginan, bagaimana dia bisa kita bantu untuk menenangkan diri, tantrum ya, terutama anak 2, 3 tahun, toddler, ada yang keinginannya nggak terpenuhi, biasa ya, langsung nangis ya, Iya, ngambek gitu ya, betul. cemberut gitu ya, Banget. tantrum. Soalnya kebetulan saya punya anak umur Bukan 3 cuma tahun, anak Bu. kecil yang bisa tantrum ya Pak, orang dewasa juga bisa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sabar gitu sih, Bu. Pengennya udahlah jangan nangis, makanya kadang-kadang ya udah nanti kalau kamu nangis misalkan gitu Ya, kan. betul. Nanti nggak akan papa ajak nih ya. Iya, Ternyata nggak boleh, Bu ya. iya. Nah, di situ keluar ancaman. Oh itu sebenarnya itu ancaman Nggak ya? akan nih, nggak akan itu. Ancaman ya. Jadi apa nih yang Jadi kita melihat hmm. diri kita kalau digituin orang rasanya seperti apa. Kita melihat kalau kita dibegitukan rasanya seperti apa, diancam-ancam gitu Ya ya. rasanya sih Nggak kesel, dibiarkan Bu. menjadi diri kita apa adanya. Kenapa? Rasanya kesel, Bu. Tambah kesel sebenarnya. Iya, seperti Tapi kan iya, maksud kita agar tidak anak itu diterima. diam gitu. Maksudnya supaya diam. Mm-mm. Nah, kalau masih kecil, umur-umur kecil begitu, kasihan ya, sementara dia sendiri masih bingung dengan perasaannya, Mm-mm. dia belum mengerti ya, ini muncul kok tiba-tiba seperti ini. Jadi kita lakukan emotion coaching, itu di pelajaran yang sebelumnya lagi ya, tahun lalu ya, emotion coaching. Dia memahami, oh iya saya marah, oh kamu marah ya, gitu. Dikasih tahu, oh iya kamu marah, kemudian dilakukan lagi step-step berikutnya. Jadi dengan marah itu menunjukkan bahwa dia memang manusiawi gitu. Dia manusia, ada perasaan senang, ada perasaan sedih, ya kan? Jadi ada perasaan kehilangan sesuatu ya pasti sedih gitu. Iya. Tidak diperlakukan adil ya pasti marah gitu ya. Misalnya selalu dituduh aja, ini pasti gara-gara main games gitu. Ini pasti kamu karena masuk kamar itu pasti kamu mau internetan ya gitu ya. Padahal enggak gitu. Masa dia nggak boleh protes misalnya? Enggak, nggak boleh jawab. Sama orang tua nggak boleh jawab misalnya. Nah dari situ-situ udah terasa bahwa aku nih nggak berharga, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih tahu kalau aku tuh nggak kayak gitu, dituduh aja. Nah di situ kita misalnya pasangan kita seperti itu, berarti kita bisa membantu anak untuk mengerti, oh iya, papa tadi bilang begitu, mungkin karena papa nggak tahu, gitu ya. Jadi itulah dia yang harus kita lakukan. Baik, itu hal-hal yang harus bisa kita lakukan nih Heartliner ya, agar anak kita nih tidak rusak nih citra dirinya salah satunya. Baik, kemudian apa lagi nih Bu, yang mempengaruhi harga diri seorang anak nih untuk tentunya bisa lebih baik lagi nih? Dia bisa diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di dalam batasan kemampuan sesuai usianya. Ya, jadi memberikan tugas-tugas rumah itu membantu. Iya. Jadi misalnya dia untuk umur kecil misalnya melipat tempat selimut, dia diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang membuat dia merasa, oh iya tangga-tangganya dia ikutin, aku mampu ini, aku mampu itu. Kita sih sebagai Jadi orang dia tua merasa selalu memberi kesempatan, Bu. Kenapa? Tapi anaknya nggak mau melakukan. Nah, itu kan ada caranya. Nanti Ada kapan-kapan kita caranya. bikin sesi tentang itu ya, karakter building ya, bagaimana dia Wow. supaya mau melakukan. Itu memang harus dari usia kecil ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya self esteem tidak terutama melekat kepada achievement, namun adalah bagaimana dia menghadapi masalah, Pak. Tidak lari dari masalah, dia bertanggung jawab. Jadi ada setiap masalah kita biarkan anak melakukan bagiannya untuk memecahkan masalah, menghadapi konsekuensi. Jadi kalau kita orang tua apa-apa kita bantu, di bail out gitu ya, di escape, itu dia membuat biasa untuk lari dari persoalan. Dan itu yang membuat self esteem dia semakin rendah. Jadi dari kecil-kecil ya masalah misalnya cuci piring gitu ya, bisa nggak dia selesaikan semua piring yang ada 5 ini? Hadapi gitu ya. Kalau ada pertanyaan tanya mama. Semoga berhasil. Kemudian kita tinggalkan ya setelah kita kasih contoh ya seperti itu. Berhasil sih Bu, cuman masih banyak sabunnya. Nah, Pak, ini kan masih baru mulai. Jangan harapkan seperti orang tua. Jangan diharapkan sempurna Pak baru gitu ya. pertama masih umur 10 bulan. Ayo kita masak, pecahin telur ya, pecahin tumpah, dimarahin. Kamu kok tumpahin telur?
padahal masih baru 1 kali gitu ya. Biarkan dia belajar dari kegagalannya gitu. Ya. Ini sebenarnya yang menjadi PR sebenarnya orang tuanya nih Bu ya, bukan anaknya ya. Betul Jadi orang sekali, tuanya bukan ternyata anaknya. kadang Betul. tidak memberi kesempatan untuk anak memperbaiki diri gitu. Itu dia. Pengennya Betul langsung sekali, Pak. sempurna aja. Kesempatan. Iya. Beri kesempatan untuk salah, kesempatan untuk gagal, sehingga dia bisa belajar sendiri. Dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, karena itu guru terbaik ya. Gitu. Wow, luar biasa Bu. Baik, setelah kita mengetahui nih tentang hal-hal yang mempengaruhi, kita juga pengen tahu nih Bu, ada nggak sih atau mungkin apa gitu tanda orang tua yang tidak akur di mata anak gitu? Jadi orang tua, apakah orang tua yang sering berantem itu di mata anak, wah nih aduh orang tua aku sering berantem terus nih, aku mendingan nggak usah di rumah deh, malah kabur. Jangan ya. Ya, Seperti apa nih Bu? bisa sampai timbul seperti itu. Jadi kita pikir misalnya kita berantem kecil-kecil, anak nggak ngerti gitu ya, anak perasaannya biasa aja ngeliat itu. Berbeda-beda, respon anak tuh beda-beda. Ada yang menjadi sangat sakit gitu ya, misalnya dia melihat mamanya marahin papahnya. Dia laki-laki, harga diri dia terganggu. Oh gitu ya, gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua peka. Oh iya, mungkin kita cepat sadar awareness. Anak saya yang laki-laki tadi ngelihat saya marahin suami, ngelihat saya mamanya marahin papanya. Diajak ngomong, tadi kamu lihat mama marahin papa, bagaimana perasaan kamu? Dia mungkin diam aja, nggak berani kasih tahu pendapat gitu ya. Maaf ya, nah, kita bisa minta maaf kalau itu menyakiti hati kamu. Sebaliknya juga kalau anak melihat ayah tuh nggak membela ibu, misalnya ibu bilang ini kamu bikin PR ya, tapi ayah diam aja. Misalnya ini udah nggak bikin PR nih, Pak udah disuruh dari tadi nih nggak mandi-mandi, papanya diam aja, nggak bantu mendisiplinkan. Itu dia melihat kurang akur, artinya ibu tidak mendapat pembelaan ayah. Nah, ke skala yang lebih tinggi lagi, anak melihat setiap hari terjadi argumentasi, ya argumentasi yang terus-menerus semakin meningkat eskalasi, gitu ya. Jadi misalnya pertama mulai mengkritik, gitu ya. Yang satu mengkritik, yang satu defense, yang satu membela diri, biasa kan Pak ya? Iya, satu biasa. offense, satu defense ya. Yang satu jaga gawang, gitu kan? Supaya jangan gol pihak lawan, gitu kan? Jadi akibatnya anak melihat ini sebagai sesuatu yang menyakiti hatinya gitu, karena dua-dua dia sayang sama mama, sayang sama papa, sebelah dirinya mama, sebelah dirinya papa. Jadi dunianya itu kalau mama papa berantem, dia seperti udah dua dunia yang terpisah dan dia di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi dia nggak mau melihat mamanya disakiti, nggak mau juga melihat papanya disakiti, ya kan? Nah kalau ini terus-terusan terjadi bagaimana? Anak didiamin aja, tidak seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. Pertama kritik-kritikan, bela-bela dirian gitu ya. Terus ketiga merendahkan, suami merendahkan istri merendahkan suami, itu udah apa ya, tanda bendera merah lah ya. Yang kemudian ini Pak diam-diaman. Diam-diaman itu artinya udah kok nggak ngomongan ya mereka ya gitu. Anak ya. ngerti nggak sih Bu kalau misalkan orang tua lagi berantem diam-diaman? Kenapa? Anak mengerti nggak kalau misalkan orang tua lagi berantem tapi diam-diaman gitu? Ngerti dong ya? Jangan sepele Pak, anak tahu segala sesuatu. Pokoknya paling tahu tentang orang tua anak tuh. Jadi bukan tetangga ya? Diam-diaman itu kan sebenarnya iya bukan tetangga. Bukan kita sebenarnya untuk memang nggak mau ngomong ya, tapi kita sedang membangun tembok. Membangun tembok sebenarnya kan. Kita menghindari komunikasi. Iya. Tapi kan kayak perselisihan gitu, perbedaan pemikiran atau kritik atau yang satu defense dalam keluarga pasti akan sering terjadi. Kalau misalkan dalam keluarga itu ketika terjadi pertengkaran, habis itu cepat damai gitu Bu. Apakah memang harus tetap menerangkan ke anak tadi papa mama berantem, kamu jangan begini ya? Ada baiknya, tergantung kondisi, tergantung respon anak. Anak tuh reaksinya seperti apa, gitu. Jadi kalau di kasus misalnya ada abuse ya, si ayah memukul anak, memukul istri gitu ya. Lalu anaknya membela mamahnya malah
anaknya malah ditampar. Nah, seperti itu kan Waduh, ya memang benar-benar itu harus udah ekstrem itu, dibantu Bu. terapi seperti itu. Hmm. Ya. Baik, Jadi tergantung kepada respon anak. Iya. ini sudah ada pertanyaan masuk Ibu, Bu ya. Mm-mm. Boleh tanya jawab? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Sambil kita berjalan ini dari Pak Ferry, harga diri anak, IQ atau kecerdasan agar sukses, tapi etika moral dan integritas bagaimana? Sebab pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya. Terima kasih dari Pak Ferry. Betul sekali. Itu makanya pintar saja tidak cukup. Makasih Pak Ferry pertanyaannya. Dengan IQ tidak cukup, kita lebih lagi harus ada pengertian untuk memberikan anak IQ yang tinggi, moral, spiritual juga, seperti itu ya. Dengan self esteem, anak punya self esteem yang tinggi, dia akan lebih sehat emosionalnya, lebih berprestasi akademiknya, lebih kuat spiritualnya, lebih percaya diri fisiknya. Jadi banyak manfaatnya. Jadi self esteem itu tidak terkait dengan sebetulnya pencapaian. Jadi bukan karena IQ-nya, bukan karena pencapaian di sekolahnya, ya itu Oh, menambah percaya diri, ya. Tapi self esteem-nya itu dasarnya dari dia mampu menghadapi masalah, tidak lari dari tanggung jawab, menghadapi tanggung jawabnya, itu Pak. baik Itu semua. menurut penelitian seperti itu. Baik, semua terjawab Pak Ferry ya. Jadi ternyata harga diri itu bukan karena berprestasi ya, tapi prestasi itu adalah efek dari harga diri yang tinggi gitu. Iya, harga diri yang tinggi, self esteem yang baik, efeknya ke situ. Wah, jadi kita belajar dasarnya dulu nih Bu. Jadi dasarnya tentang harga diri nih. Baik, terkait dengan tema kita ketidakakuran orang tua nih Bu ya. Bagaimana sih caranya agar kita ketika orang tua tidak akur ini tetap bisa membangun harga diri. Nah, kalau orang tua tidak akur itu akibat ketidakakuran pada orang tua kepada anak itu seperti apa sih Bu? Ya, tergantung ya. Kalau hanya kayak bapak tadi ya, berantem terus berdamai, dia kan juga belajar. Oh, paling juga ntar damai Bayakan gitu ya. lagi, ya baikan lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang menjadi negatif kalau orang tua konflik terus-terusan, gitu. Ya mungkin kalau yang sudah bercerai mungkin sudah tidak ada lagi konflik di situ. Namun bisa juga terjadi isolasi. Anak dilarang bertemu dengan orang tua yang satu lagi. Nah, Dihambat seperti itu. Sedangkan anak membutuhkan kedua-duanya. iya. Tapi kadang-kadang Gitu, dalam Pak. realitanya memang seperti itu Bu, memang tidak boleh ketemu itu Bu. Iya, iya, memang kalau misalnya memang ada kasus penyiksaan ya. Kalau kasus penyiksaan misalnya fisik atau seksual atau verbal, emosional itu memang perlu dijaga. Namun kalau nggak ada, anak itu berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua-duanya gitu, karena dia memang sayang kedua-duanya. Jadi dari sini orang tua yang memiliki pertikaian perlu menyadari gitu ya, awareness, tujuan kita bersama adalah supaya anak kita sama-sama ini, meskipun kita udah nggak sama-sama lagi, dia supaya bisa mendapatkan emosional yang sehat, ya, mental yang sehat, sehingga dia bisa bahagia, bisa lebih sukses, seperti itu. Nah, Jadi orang tua bisa tetap kerjasama. Nah ini yang nggak gampang. Ini yang perlu bantuan. makanya setelah ini Gitu, kita akan bertanya nih iya, bagaimana caranya nih Bu ya agar ketika orang tua kita iya, tidak akur tapi kita masih bisa membangun harga diri seorang anak. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Bu ya. iya. Baik, Heartliner, jika Anda ada pertanyaan langsung saja di 0855 885 1006 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan segera kembali.
Oh, maaf dari tadi tidak terdengar. Belum. Baik, Ibu Lolita, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan dasar dari tentang pentingnya harga diri seorang anak. Nah, sekarang kita ingin tahu ke segmen berikutnya nih, bagaimana sih cara membangun harga diri seorang anak nih, apalagi saat orang tuanya tidak akur atau sedang bercerai. Bukan sedang bercerai, tapi telah bercerai. Apa nih yang harus kita lakukan, Ibu? Ya, kita utamakan fokus kepada diri kita sendiri ya, sebagai orang tua, salah satu pihak orang tua ya, sebagai ayah atau sebagai ibu. Kan biasanya kita fokus kepada pasangan, gitu ya. Dia harusnya begini, dia harusnya begitu. Dia kan bisa bantu ini, dia kan bisa bantu itu. Nah, harusnya ini yang bagian dia, gitu. Kemudian kita jadi janji sama anak, nanti papa kamu yang belikan buku buat kamu ya, nanti papa kamu yang bayar uang sekolah kamu ya. Jadi semuanya dijanjikan dari pasangan gitu ya, atau mantan gitu ya. Ya jadi itu yang kita baiknya hindari gitu ya. Fokus kepada diri sendiri, artinya apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya bisa lebih baik memiliki self esteem. Jadi kita sendiri penting untuk memiliki kesadaran diri dulu ya. Apa di dalam diri saya yang masih belum bisa berdamai dengan keadaan ini, gitu ya, sehingga kita bisa cukup waras ya dalam menghadapi tekanan-tekanan gitu ya, tekanan-tekanan misalnya berpisah separated gitu ya, atau perceraian, ataupun misalnya pertengkaran yang terus-menerus ya. Kita hari ini mungkin nggak membicarakan perceraian, namun mungkin perpisahan ya, orang yang pergi meninggalkan atau berpisah rumah seperti itu ya, sehingga tekanan untuk si salah satu orang tua semakin tinggi karena dia harus mengasuh anaknya sendirian. Nah, di sini dia fokus kepada dirinya. Berarti berdamai untuk sehat gitu ya, untuk berarti berdamai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu nih, Bu. Berdamai dengan keadaan, iya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan ini, dan tidak menyalahkan anak, bahwa anak tidak salah dalam hal ini, karena anak juga suka memiliki pemikiran yang salah. Dia pikir orang tuanya berpisah karena dia apalagi kalau di bawah umur 12 ya, pemikiran abstrak itu susah, kemudian masih hitam putih, jadi ditegaskan sama orang tua ke anak kalau kejadian ini bukan salah anak. Kalau enggak dia akan bisa merasa bersalah, terus menyalahkan dirinya. Kalau tadinya aku nggak senakal ini, mungkin papa nggak pergi, mungkin mama papa nggak bertengkar terus gitu ya. Atau kalau aku hilang, mungkin mereka bisa memiliki pernikahan yang baik gitu ya. Jadi dia pemikiran bisa sesat gitu ya. Jadi itu yang kita bantu dan kita waspadai di dalam diri anak di saat orang tua belum bisa akur ya. Nah, sebagai salah satu orang tua yang bisa kita lakukan tadi, berdamai dengan keadaan dan melihat fokus kepada diri kita, apa yang bisa kita lakukan supaya energi kita nggak habis, sehingga kita nggak bisa lagi memperhatikan self esteem anak kita. Ya, boro-boro memperhatikan anak kita, memperhatikan diri kita aja kita nggak bisa gitu ya, udah depres, nggak mandi-mandi misalnya ya, saking tertekannya. Jadi anak pun jadi korban, dimarahin, keselnya sama pasangan 7 gitu ya, sama anak marahnya 10 gitu. Pelampiasan Bu, akhirnya ujung-ujungnya tuh pelampiasan gitu. Nah, karena anak juga mengalami keadaan yang sulit, jadi cinta kasih kita juga harus dilebihkan ya, maksudnya sering dikasih bahasa cintanya dia, apakah pelukan, ataukah misalnya diberikan apa yang dia suka, misalnya dibelikan buku ya, ataukah diberikan quality time. Nah, kalau di Amerika kan ada tuh co-parenting gitu ya. Kalau di Indonesia kan hak asuh misalnya sudah sama ibu aja gitu ya, sama ayah aja gitu ya. Nah, kalau masih berpisah, mungkin sebelum ada putusan pengadilan seperti itu mungkin bisa diatur supaya schedule bersama, gitu ya. Jadi dengan menyadari bahwa aku mau untuk melakukan ini demi anakku. Jadi gengsi ego yang tadi tersakiti itu yang mesti diperiksa, dikunjungin. Aku sakit hati itu karena apa gitu. Oke, aku sakit hati karena dia begini-begini. Itu dibantu sehingga dia bisa memiliki kemauan untuk mau melakukan sesuatu yang lain lebih besar untuk anaknya.
Hmm, 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 Itu Pak. hmm, hmm. Jadi memang sudah, maksudnya sudah bisa menerima keadaan. Bahkan kalau misalkan memang sudah bisa Mm-mm. menerima keadaan, seharusnya sih bisa akur lagi, Bu. Nggak jadi bercerai, Bu. Tapi tapi nggak Iya, mungkin. itu yang diharapkan supaya nggak terlalu gampang menyerah gitu Hmm, ya. hmm, 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 Mungkin dalam waktu setahun kalau dia nggak menyerah, setahun ini bisa diperbaiki dengan bantuan konsultan perkawinan ya. Karena kan ada sisi blind spot yang nggak bisa dilihat oleh kedua belah pihak gitu ya. Kalau berdua aja ngomong nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi harus ada mediator, pihak hmm. ketiga. Ternyata setahun, ternyata terselamatkan perkawinan itu. Wow. Pernah ada kasus, Bu, yang bisa terselamatkan seperti itu? Iya, Ada iya juga, Pak, Bu ya? banyak Berarti sekali segala yang sesuatunya ada memang harapan, Ibu ya? karena nggak Hmm. tahu ya, nggak tahu caranya. Iya, segala sesuatu itu Bagaimana pasti Pak? ada Banyak yang terselamatkan. Iya, ada harapan ya. Jadi ketika Banyak juga ketika yang terselamatkan karena terpaksa, Pak. Terpaksa artinya karena tuntutan lingkungan, apa komunitas seperti itu ya. Itu yang sebenarnya nggak real ya. Jadi nggak oh, bercerai tapi di dalam itu berantem terus. panas gitu ya. Terus-terusan seperti itu. Wah, berarti Nah, itu memang juga sama efeknya dengan perceraian sebenarnya. ya meskipun nggak Kalau dari hasil penelitian seperti itu, efeknya terhadap anak sama aja. Jadi anak tuh hancur juga sama robek juga hatinya wow, gitu. jadi Lihat orang tua bertengkar terus, mm-mm, meskipun masih nggak bercerai mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, ini kita PR ya sebagai orang tua Iya. ternyata bukan dilarang ya. Jadi memang harus bisa nahan-nahan diri gitu ya untuk tidak melakukan pertengkaran apalagi kalau di depan anak. Tapi ya kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau namanya lagi marah mah ya udah marah aja gitu. Mau di depan anak ya udah marah aja Iya, gitu ya. iya. Tapi yang Nah, itu makanya kita tadi fokus ke diri kita, Pak, untuk kesehatan diri kita karena memang siapapun, Pak, kalau mengalami siksaan, mengalami tekanan yang berat, setiap hari pasti akan mengalami mental breakdown yang bisa membuat dia tiba-tiba mengamuk atau tiba-tiba nangis atau histeris gitu ya. Jadi kesehatan diri kita yang tahu. Kalau misalnya sudah terlalu berat tekanan, cari bantuan, lakukan meditasi gitu ya, dekat dengan alam, lakukan segala sesuatu untuk membuat kita mampu melakukan bagian kita meningkatkan self esteem anak. Jadi yang harus dihindari apa? Ini paling penting, kita godaan untuk mulut menjelekkan pasangan. orang tua yang satunya, ya pasangan atau mantan. Ya, jadi bagus kalau kita nggak menjelekkan di depan anak. Namun kalau pikiran kita tetap masih menjelekkan, ya bahasa tubuh kita juga akan mencerminkan itu, gitu kan? Nanti Sikap kita juga. Jadi ini memang berat, Pak. Maksudnya challenging ya, iya. tantangannya besar untuk bisa seperti itu. Apa sih Bu dampaknya ketika kita ngomong ke anak, nanti kalau kamu dewasa kamu jangan seperti misalkan mama kamu ya, gitu. Atau papa kamu ya, gitu. Dampaknya seperti apa Nah, sih? itu sangat Justru kan kita sebagai sangat orang apa ya, pedang bermata dua ya. sebagai orang tua kan berharap ini loh udah ada contohnya yang kurang baik, kamu nanti kalau udah besar jangan seperti ini kan maksud kita sebagai orang tua kan memberitahu seperti itu Bu. Iya, iya. Itu banyak maknanya, Pak. Artinya satu, ayah tidak sayang lagi sama mama. Itu dia maknain seperti itu bisa. Nah, jadi oh iya kemarin papa bilang kamu jangan seperti mama. Maaf ya, papa salah ngomong kayak gitu. Mama sayang sama papa, papa pun sayang sama mama. Jadi dia bisa berpikir berarti mamahku ini nggak hebat. Jadi di dalam pikirannya bisa muncul mama lebih inferior daripada papa. Akibatnya anak ada kemungkinan mau melawan mama. Kalau papa yang bilang dia nurut, kalau mama yang bilang dia nggak nurut. Karena papa bilang jangan kayak mama gitu. Jadi orang tua di situ nggak sadar udah nggak kompak, nggak kerjasama. Jadi ayah harus bela ibu. Idealnya ibu bela ayah. Namun anak-anak kita berikan kemampuan berpikir bahwa dua orang yang berbeda wajar kalau punya pendapat berbeda, keinginan berbeda. Yang satu mau minum yang merah, yang satu mau minum yang hijau misalnya. Itu wajar gitu ya karena orangnya beda. Nah, jadi kita berpikir oh ya
ada argumentasi, nanti mereka akan resolusi, dapat jawabannya, nanti mereka akan berdamai lagi. Itu yang pikiran-pikiran yang begitu yang kita bawa ke anak dan kita tunjukkan, oke, habis kita berargumentasi, ya kita misalnya di depan anak mungkin Pelukan ya lagi. tergantung adat masing-masing yang berpelukan. Oke, maaf aku tadi ya Ma, maaf aku tadi ya Pak. Kayak gitu kalau ada yang menyakiti kata-kata. Jadi mereka pun dunianya utuh lagi gitu ya. Papa mama senang, dia pun happy gitu ya. Jadi benar-benar nggak robek lagi gitu. Jadi dunianya udah utuh gitu ya. Iya ya. Padahal Itu kadang-kadang yang memang kita iya, sebagai orang tua ketika sudah berdamai, kita tuh tidak menginformasikan ke anak-anak kita bahwa kita tuh sudah berdamai gitu ya. Ternyata itu informasi itu penting Iya, juga bagi anak ya. penting, penting. Membuat dia tenang. Hmm, Apa efeknya kalau tenang? Calm, akan keluarlah hormon-hormon yang baik yang membuat dia sehat gitu ya. Kalau dia stres terus ngelihat orang tua berantem yang keluar kortisol, ya itu dalam jangka panjang tentu illness gitu ya. Jadi sakit gitu ya. Dan itu yang kita nggak mau. Kita wow. juga sebagai orang dewasa, orang tuanya juga kita harus hati-hati itu. Kita kalau nggak aware, sadar diri, oh aku udah terlalu capek, aku udah terlalu stres. Kita jalan terus, nggak ingat memberitahu kepada diri kita. Ya. Baik. Jadi yang satu lagi Pak, paling penting kita itu mengajarkan cara berpikir. Yang tadi anak-anak sering distorsi, sering sesat gitu ya. Oh iya, dia lihat mama papa selalu berantem gitu ya. Kita harus bantu tanya, selalu. Ajak dia berpikir, selalu. Nggak selalu. Sering Mama mah papa gitu. iya pernah berantem. Sering? Iya sering. Oke, mama papa minta maaf ya karena kami sering berantem. Jadi anak diajak ngomong, ajak duduk di ruang tamu kah, apa ditanya perasaannya. Tapi dia ngasih tahu perasaannya, jangan dimarahin. Itulah perasaan dia. Aku sedih kalau mama papa berantem. Aku nggak suka gini-gitu. Dia kasih tahu, kita bantu. Oh iya, berarti kita juga sadar diri ya. Oh ternyata di mata anak kita tuh kita seperti itu ya. Gitu. Baik. Aku tahu kok mama marah sama papa misalnya. Ya itu juga merupakan tanda ya gitu ya. Oh something is wrong gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan lupa menginformasikan. Tapi mama sama papa udah akur lagi kok, udah baikan lagi nih. Buktinya kita udah berpelukan kan gitu. Iya. Betul, betul. Iya. Baik. Atau ya udah kelihatan bersahabat lah ngomongnya. Nah, sudah bersahabat Ya, nih. meskipun nggak berpelukan kan nggak semua ya Pak ya orang mau berpelukan di depan anak ya, nggak semua berani gitu ya. Tapi minimal sikapnya ibu udah, Pak mau minum apa, udah kelihatan. Anak ngerti. Oh, udah bayan nih, udah bayan. Ntar paling bentar 5 menit lagi berantem lagi. Jangan ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Ada masalah baru lagi berarti. Aduh, berarti itu artinya selalu Bu, bukan sering Bu. Baik, ada yang di channel YouTube hanya menyapa aja dari Donald Handoko. Selamat pagi semuanya. Kemudian ada Ibu Rince, semangat pagi dan tetap semangat. Baik, Ibu Lolita nih tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk topik kita pada kesempatan kali ini Bu. Iya, anak memiliki kebutuhan untuk dibantu meningkatkan self-esteem. Ini akan lebih mudah kalau orang tua bisa kerjasama dan kompak, akur. Ya, namun kalau orang tua memang tidak terhindarkan, sedang dalam kondisi kurang akur, pertikaian, konflik, ada hal-hal yang bisa kita bantu. Pertama, kita menyadari diri, kemudian kita lakukan lebih banyak bahasa cinta, kita berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal baru, dan yang tak kalah penting kita mengajari cara berpikir yang benar. Yang kita harus hindari adalah menjelekkan pasangan kita atau merendahkan pasangan kita di depan anak atau kepada anak. Gitu Pak. Baik. Dan ternyata ini PR-nya adalah di orang tuanya semua nih, Ibu ya. Tapi hari ini kita sudah kasih tahu clue-cluenya untuk bisa segera diselesaikan PR-nya nih, Heartlander nih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lolita Bangun telah hadir di program Parenting with Heart. Sama-sama, Pak. Telah menginspirasi kita semua nih sebagai orang tua agar bisa nih. Ternyata di saat orang tua tidak akur pun kita bisa nih membangun harga diri seorang anak. Sehat selalu Ibu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Ya, oh ya, mungkin bagi Heartlander yang ingin bertanya lebih lanjut, Bu.
Bisa Oh menghubungi iya, kemana ke nih? Yayasan Busur Emas Mm-mm. bisa telepon atau WA ke Bu Marta, nomornya 0812 1144 9941. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Lolita. Ya, Sehat sama-sama selalu. Pak Kita Timo. ketemu lagi di lain Sampai ketemu kesempatan. lagi. Siap. Ya, demikian Heartlander. Perbincangan kita bersama Ibu Lolita Bangun, CPC ya, tim dari parenting Yayasan Busur Mas. Jika kalau Anda merasa terberkati dengan siaran kita ini, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network dan Anda bisa bagikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri, keep on growing and never give up. Terima kasih tetap mendengarkan Radio Keluarga Indonesia Heartland FM 100,4